Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit bercerita mengenai pedagogical content knowledge. Dalam proses pembelajaran dengan metode Pedagogical Content Knowledge atau sering disebut dengan PCK, ada 3 poin penting yang harus diperhatikan, yakni yang pertama subject information yang berupa konten dan konteks, kemudian students di mana kita harus memperhatikan bagaimana kondisi murid-murid kita, background murid-murid kita, dan yang ketiga kita harus menyesuaikan goals, outcome, dan value dari proses pembelajaran yang kita lakukan. Baiklah, pada subject information yang pertama yaitu adalah konten. Konten merupakan kumpulan informasi dengan tingkatan pengetahuan yang bervariasi yang dapat digunakan untuk mengungkap kebenaran suatu fenomena dan atau sebagai bahan solusi untuk mengatasi masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari. Konten juga dapat diartikan materi ajar yang akan disampaikan guru di dalam kelas. Umumnya, konten terdiri atas topik dan beberapa subtopik. Adapun tujuan penggunaan konten di sini adalah yang pertama, dapat menggambarkan kelengkapan ilmu kita. Yang kedua, menggambarkan alur pikir. Yang ketiga, mengetahui keluasan dan kedalaman dari materi yang diajarkan, mengetahui keterkaitan dengan materi lain, dan yang terakhir yakni menemukan terlebih dahulu potensi kesulitan yang ada pada diri siswa. Sedangkan konteks merupakan pengalaman yang akan dibawa ke dalam kelas untuk memudahkan pemahaman siswa dan menjadi jembatan untuk menghubungkan pengetahuan konteks dengan alam pikir siswa sehingga dapat dilogikakan. Di sini, konteks dapat dilakukan dengan cara menggunakan konteks yang dekat dengan siswa, menggunakan aktivitas yang sering dilakukan siswa, atau pendekatan kejadian yang populer atau umum terjadi. Knowledge of learners merupakan pengetahuan yang harus difahami dan dikuasai oleh siswa untuk bisa mempelajari topik yang akan diberikan. Sehingga di sini, guru harus mengetahui posisi pengetahuan awal yang dimiliki oleh masing-masing siswa. Misalkan, pada materi pelantai kelas 10. Ketika mempelajari ciri-ciri pelantai, guru harus memastikan dahulu apakah murid-murid itu telah mengetahui ciri-ciri makhluk hidup pada umumnya. Hal ini bisa diketahui dengan cara guru memberikan kuis terkait materi-materi yang telah dipelajari sebelumnya. Kemudian knowledge of learning merupakan pendekatan atau metode atau strategi yang dapat digunakan dalam rangka membantu menyampaikan materi dalam proses pengajaran dengan mempertimbangkan karakteristik siswa yang ada. Guru harus mengetahui apakah siswa kita ini mempunyai kemampuan lot, mod, atau HOTS. Sehingga di sini metode harus disesuaikan dengan kemampuan siswa. Atau contoh lain, ketika guru mengajar pada materi yang ada di akhir jam pelajaran. Kondisi siswa di akhir jam pelajaran tentu saja sudah mulai letih, sudah mulai lelah, sehingga diharapkan guru dapat menggunakan metode yang dapat meningkatkan semangat siswa. Misalkan dengan menggunakan pendekatan game. Kemudian yang terakhir adalah kurikulum knowledge. Merupakan pengetahuan seorang guru terhadap keterkaitan topik satu dengan topik lainnya, baik dalam satu mapel maupun beberapa mapel. Kurikulum knowledge memiliki dua tujuan, yakni yang pertama, melihat keterhubungan antar materi secara menyeluruh, dan yang kedua, memudahkan pemahaman siswa. Misalkan,
untuk materi metabolisme sel, di mana kita akan mempelajari anabolisme dan katabolisme, yang tentu saja hal tersebut sangat berkaitan erat dengan kimia, karena di sana kita mempelajari berbagai reaksi kimia yang ada di dalam tubuh kita. Sehingga di sini guru tidak hanya menguasai biologi, tapi diharapkan guru juga menguasai materi kimia. Kemudian contoh lain pada materi evolusi, ada subbab yang disebut hukum Hardy-Weinberg, di mana hukum Hardy-Weinberg itu digunakan untuk mengetahui frekuensi alel, frekuensi genotip pada suatu individu. Dan di sana untuk mengetahui frekuensi tersebut, kita menggunakan rumus matematika aljabar yang berbunyi P kuadrat ditambah 2PQ ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Dalam hal ini, tentu saja guru harus menguasai teori matematika tersebut agar dapat memudahkan dalam proses pengajaran. Pada poin students, ada beberapa poin yang harus diperhatikan, yakni yang pertama prior knowledge. Prior knowledge merupakan pengetahuan awal yang harus dikuasai oleh siswa. Misalkan ketika kita mempelajari hukum Hardy-Weinberg pada materi evolusi. Di sana kita akan mempelajari frekuensi alel dan frekuensi genotip. Maka di sini guru harus memastikan bahwasannya siswa kita telah mengetahui apakah alel dominan itu, apakah alel resesif itu, apa sih genotip dan apa sih fenotip itu. Jadi, sebelum memasuki pada materi selanjutnya, guru harus memastikan bahwasanya siswa telah mengetahui pengetahuan awal sebagai dasar dalam proses pembelajaran selanjutnya. Kemudian learning style merupakan gaya belajar pada siswa. Di sini siswa mempunyai karakter yang berbeda-beda. Apakah karakter siswa tersebut dia lebih suka belajar dengan model audio, sehingga di sini guru akan menekankan pada suara, atau murid mempunyai gaya belajar dengan metode visual, sehingga di sini guru diharapkan dapat memberikan gambar-gambar yang lebih menarik. Atau mungkin murid mempunyai gaya belajar dengan kinestetik, di mana guru dapat merangsang semangat belajar siswa dengan menggunakan berbagai macam aktivitas atau gerakan. Kemudian yang ketiga adalah emotion. Emotion atau emosi di sini terkait dengan kejiwaan siswa. Sebagai contoh, misalkan semangat belajar siswa di dalam kelas. Ada beberapa siswa yang lebih menyukai suasana kelas yang ramai, dengan canda, dengan sedikit musik, dengan sedikit games. Atau ada juga siswa-siswa yang dia hanya bisa belajar ketika kondisi kelas itu hening, tenang. Sehingga di sini guru harus memperhatikan emotion pada mayoritas siswa yang diajarnya. Kemudian yang terakhir adalah life experience. Life experience di sini terkait dengan point of view atau sudut pandang siswa terhadap suatu materi. Misalkan ketika kita belajar tentang bab virus di materi biologi, guru harus memberikan penjelasan dengan rinci, dengan jelas bahwasanya virus di sini merupakan organisme mikroskopis yang dia dapat menyebabkan penyakit pada organisme hidup. Virus di sini berbeda dengan esensi virus pada materi TIK, di mana virus pada materi TIK didefinisikan sebagai suatu program yang dapat merusak program atau alat perangkat lunak. Asesmen atau penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
Asesmen di sini dibagi menjadi 3, yakni assessment of learning, assessment for learning, dan assessment as learning. Yang pertama, assessment of learning, yakni asesmen yang dilakukan setelah proses pembelajaran selesai untuk melihat pencapaian hasil belajar siswa. Misalnya, ujian nasional, ujian akhir sekolah, UTS, ataupun ulangan harian. Sedangkan assessment for learning merupakan asesmen yang dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung untuk perbaikan pengajaran atau pembelajaran. Saat itu juga agar lebih efektif. Misalnya, tugas, kuis, tanya jawab, ataupun presentasi. Sedangkan yang terakhir, yakni assessment as learning, yakni asesmen yang dilakukan kapanpun yang memungkinkan siswa untuk bercermin pada capaian dan kemajuan belajarnya sendiri, serta menentukan target belajarnya. Dalam hal ini dilakukan sebagai refleksi dan monitoring diri. Misalnya, ada angket penilaian teman sejawat. Selain itu, asesmen di sini harus disusun berdasarkan 3 poin, yakni yang pertama adalah goals, yang kedua adalah purpose atau outcome, dan yang ketiga adalah value. Yang pertama, goals. Goals merupakan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, sehingga di sini guru harus mempertimbangkan goals yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran yang akan dilakukan. Kemudian yang kedua, outcome atau purpose merupakan perubahan pengetahuan atau perubahan sikap atau skill yang akan didapat setelah mempelajari topik yang disampaikan. Sedangkan yang terakhir, value merupakan nilai yang diharapkan ada pada siswa setelah proses pembelajaran selesai. Baiklah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Sebagai contoh, saya akan menggunakan materi bab Kingdom Plantae untuk SMA kelas 10. Di sini, bab Plantae mempunyai KD atau kompetensi dasar 2, yakni 3.8 mengelompokkan tumbuhan ke dalam divisio berdasarkan ciri-ciri umum, serta mengkaitkan peranannya dalam kehidupan. Dan yang kedua, yakni 4.8 menyajikan laporan hasil pengamatan dan analisis fenetik dan filogenetik tumbuhan, serta peranannya dalam kehidupan. Dalam hal ini, saya fokus pada KD 3.8. Adapun goals untuk materi Kingdom Plantae adalah 1. Siswa dapat mengklasifikasikan berbagai jenis tumbuhan di lingkungan sekitar berdasarkan pengamatan ciri-cirinya. Yang kedua, siswa dapat mengemukakan peranan berbagai jenis tumbuhan berdasarkan pengalaman dan kajian literatur. Kemudian purpose dalam proses pembelajaran ini adalah siswa dapat menunjukkan sikap dan perilaku yang arif dalam memanfaatkan berbagai jenis tumbuhan serta menjaga kelestariannya. Adapun value atau nilai yang diharapkan adalah siswa dapat mengagumi ciptaan Tuhan berupa berbagai jenis tumbuhan. Pada awal proses pembelajaran, guru dapat melakukan checking prior knowledge yang ada pada peserta didik. Hal ini dapat dilakukan dengan cara memberikan beberapa pertanyaan terkait materi yang telah lalu. Misalkan, murid diminta untuk menyebutkan macam-macam kingdom. Murid diminta untuk menyebutkan ciri-ciri umum makhluk hidup
Atau murid diminta untuk menyebutkan ciri-ciri fungi atau jamur yang telah dipelajari pada bab sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk mengetahui pengetahuan awal yang dimiliki oleh siswa kita. Setelah melakukan cek prior knowledge, langkah selanjutnya adalah cek activities. Cek activities di sini berbasis pada konten. Setelah mengetahui kemampuan awal siswa, maka guru dapat memutuskan kedalaman atau keluasan materi yang akan dibahas di dalam kelas. Di sini dapat dibantu dengan membuat peta konsep sehingga lebih mudah difahami oleh peserta didik. Berikutnya adalah cek activities atau konteks. Hal ini dapat dilakukan dengan mengajak siswa ke halaman sekolah untuk mengamati berbagai jenis tumbuhan yang ada di sana. Kemudian, guru dapat menanyakan apakah mereka mempunyai warna yang sama, apakah mereka semuanya mempunyai bunga, apakah mereka semua menghasilkan buah, atau apakah struktur akar, batang, dan daun pada masing-masing tumbuhan yang telah diamati mempunyai bentuk yang sama. Hal ini bertujuan untuk menggiring siswi dan siswa pada materi konten yang akan dipelajari. Yang terakhir adalah check learning goals. Dalam hal ini dapat dilakukan dengan memberikan evaluasi yang didasarkan pada goals yang telah ditentukan di awal proses pembelajaran. Adapun pada materi ini, goals yang saya gunakan adalah siswa dapat mengklasifikasikan berbagai jenis tumbuhan di lingkungan sekitar berdasarkan pengamatan ciri-cirinya. Sehingga di sini dalam checking learning goals, saya memberikan beberapa pertanyaan yang saling terkait mengenai ciri-ciri plantae tersebut. Yakni, saya menanyakan, apa sih ciri-ciri plantae secara umum? Kemudian saya ingin memastikan apakah mereka sudah bisa membedakan kingdom fungi dengan plantae dengan cara menanyakan, apakah jamur dengan lumut itu merupakan plantae? Kemudian, saya meminta anak-anak untuk mengamati plantae yang ada di halaman mereka. Jenisnya apa saja? Kemudian peranannya apa? Setelah itu, saya meminta anak-anak untuk mengelompokkan jenis-jenis plantae yang ditemukan berdasarkan ciri-cirinya. Dan yang terakhir, saya meminta anak-anak untuk membentuk kunci determinasi sederhana berdasarkan pengamatan yang telah mereka lakukan. Baiklah, demikian paparan yang dapat saya berikan. Mohon maaf jika ada salah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.